Ambisi seorang pria yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya hingga ia terjebak dalam lingkaran korupsi, pemerasan, dan dunia pergenjotan yang sangat uhui banget ya. Seambisi apa kalian dalam pencapaian keinginan? Mungkin nggak kalian kepikiran kalau misalkan dihadapkan dengan situasi seperti ini? Hal apa yang bakal kalian lakukan? Samakah atau ada option lain? Nah, kali ini saya bakalan suguhkan ke kalian Affairs of State. Film ini banyak menyajikan adegan-adegan syur dan juga intrik di dunia perpolitikan kenegaraan. Film ini dirilis pada tahun 2018. Bermula dari seorang lelaki muda, Perlente Michael Lawson, yang mengunjungi seorang wanita paruh baya bernama Mary Maple, pemilik yayasan yang bergerak di bidang sosial, yaitu Maple Foundation. Michael merupakan seorang pria dengan lulusan cum laude pada jurusan ilmu politik. Ia berniat meminta pertolongan Mary untuk memuluskan jalannya agar bisa terlibat ke dalam kampanye Senator Baines yang mengajukan diri sebagai presiden. Ia mengundang lelaki tampan itu untuk menghadiri acara amal yayasannya yang juga akan dihadiri Senator Baines. Sebagai rasa terima kasih Michael kepada Mary, lelaki tampan itu pun, kalian tahulah melakukan apa, ya pasti push rank. Pada saatnya Michael menghadiri acara penggalangan dana yang diadakan oleh Yayasan Mary. Ia pun diperkenalkan Mary kepada Rob Reynolds yang merupakan juru kampanye Senator Baines. Rob menanggapinya dengan acuh tak acuh. Tak berputus asa, ia pun mulai mendekati asisten Rob dan menitipkan sebuah kertas kecil yang berisikan pesan. Singkat cerita, Rob pun akhirnya menemui Michael di lorong belakang. Rob menanyakan hal apa yang akan disampaikan Michael kepada dirinya. Michael pun bercerita tentang kelakuan asusila seorang hakim terkenal yang merupakan sahabat dari Senator Baines. Rob pun menanyakan lagi maksud dan tujuan Michael. Michael pun menginginkan bisa mendapatkan pekerjaan di kampanye Senator Baines dengan menukarkan flash drive berisi rekaman sang hakim yang dimilikinya. Rob sempat mengetesnya dengan tidak akan memberikan pekerjaan yang dimau Michael. Namun Michael tak terjebak oleh ancaman sang jurkam itu. Akhirnya Rob mengeluarkan sesuatu dari saku jasnya, lalu memasangkan sebuah pin kepada Michael. Sayup-sayup terdengar pidato kampanye Senator John Boland Baines dari dalam gedung bercampur dengan tepuk tangan yang meriah dari para pendukungnya. Selesai berpidato, Baines memanggil Rob dan meminta pendapatnya tentang isi pidatonya tadi. Rob pun memujinya. Baines juga mengabarkan bahwa anaknya, Darcy, sudah pulang dan akan membuat pesta penyambutan. Rob pun memperkenalkan Michael sebagai seorang baru yang akan bekerja kepada Baines. Sang senator menyelamatinya dan juga memuji ketampanan Michael dengan meminta persetujuan dari istrinya yang bernama Judith. Ketampanannya bisa menjadi kelebihan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan kampanye, kata Judith. Rob merasa senang dan memuji cara Michael merespon Senator Baines dan ia harus mempertahankannya. Lalu ia membisikkan telinga Michael untuk menyerahkan flash drive itu. Sesampainya di rumah, Michael mencuri flash drive kepunyaan Kelly yang disimpan di dalam sebuah kotak. Oh ya guys, jadi Kelly itu teman sekamarnya Michael ya. Dia adalah seorang wanita yang jago mencari info atau merekayasa teknologi target yang diinginkan. Ya, atau kata lainnya adalah hacker. Balik lagi ke Michael nih, setelah mendapatkan flash drive itu, ia pun paginya mengunjungi Rob untuk menyerahkannya sesuai dengan perjanjian mereka. Rob pun melemparkan amplop tebal ke hadapan Michael. Amplop itu berisi sejumlah uang untuk dugem ya cukup. Michael masih diperlukan oleh Rob. Ia dibutuhkan untuk membantu putri senator dan juga Judith istri Baines. Ketika Michael akan meninggalkan kantor, Rob menawarkan pekerjaan untuk Kelly Rowland, teman sekontrakan Michael, dan akan membayarnya dengan setimpal. Rob menyuruh Michael untuk meninggalkan kantornya dan ia pun menelpon seseorang. Keesokan paginya Michael mengunjungi kediaman ibu senator. Ia menyapa Nyonya Baines. Michael mengikuti Nyonya Baines ke dalam rumah. Nyonya Baines adalah seorang pemerhati lingkungan. Ia menegur Michael yang memakai mobil jenis SUV hanya untuk satu orang, sambil mengajaknya mengobrol dan memberikan secangkir kopi kepada Michael. Si ibu terus berceloteh tentang kampanye suaminya yang berhubungan dengan banyaknya konsumsi bahan bakar. Istri senator ini menyarankan untuk memakai mobil jenis lain yang berbahan bakar listrik. Tiba-tiba, Nyonya Baines yang bernama Judith ini mengatakan sesuatu yang membuat Michael terkejut sehingga menumpahkan kopi ke atas celananya. Kebingungan dengan yang dimaksud ibu senator, namun dengan tenang Judith menggandeng tangan Michael dan mengajaknya ke kamar. Judith lalu berjongkok di depan Michael hendak membersihkan celana lelaki itu, mengusapnya perlahan dan unboxing paket guys.
Lalu pada suatu malam terlihat Kelly seperti sedang menunggu seseorang di pinggir jalan. Tiba-tiba sebuah mobil hitam mengkilap menghampirinya. Bergegas Kelly masuk ke dalamnya. Ternyata Rob lah yang telah menjemputnya. Rob menawarkan sebuah pekerjaan kepada Kelly. Ia meminta Kelly untuk memata-matai dan merekam seorang senator dari sebuah negara bagian. Kelly tentu saja menyanggupinya dengan bayaran yang sangat lumayan. Keesokan harinya di kediaman keluarga Senator Baines tampak ramai orang dalam rangka penyambutan kedatangan anak perempuannya bernama Darcy Baines. Seorang gadis berparas cantik yang membuat Michael tergoda melihat rupawannya sang gadis. Darcy menghampiri Michael yang sedang beristirahat di dermaga pantai, mengajaknya berkenalan dan juga menggoda lelaki tampan itu. Gadis cantik ini mengajak Michael untuk berdansa diiringi musik romantis dan berteman senja di kejauhan. Tak lama, senja telah menenggelamkan sinarnya. Mereka mengobrol dan tak kuasa menahan rasa untuk bertukar jigong. Namun terganggu dengan kedatangan Rob yang memanggil Darcy. Rob pun mengingatkan Michael untuk tak menggoda Darcy. Esok siangnya di taman kota, Michael menemui kawannya Kevin Bidwell, seorang jurnalis politik pada sebuah surat kabar politik terkenal, membicarakan tentang kehidupan dan karir politik seorang Rob Reynolds. Tak sengaja mereka melihat Jerry Todd, tangan kanan dari lawan politik Rob Reynolds. Beberapa waktu kemudian, ternyata Michael lah yang bertugas untuk menemani John Boland Baines ke kota Dallas dalam kepentingan untuk menemui calon penyandang dana kampanyenya dan juga para pendukungnya. Baines dan Michael saling bertukar cerita tentang keluarga masing-masing di dalam jet pribadi yang mengantar mereka. Michael terlihat menuruni anak tangga sambil merapihkan pakaiannya. Dan sungguh terkejut ketika di dapur ia melihat seorang gadis cantik yang dikenalnya sedang mengobrol dengan Baines. Ya, Darcy terlihat sedang mengobrol seru dan menemani ayahnya sarapan. Michael tampak bahagia melihat gadis yang dicintainya ternyata ikut ke kota Dallas. Mereka bertiga pun terlihat pembicaraan mengenai Vonetta Calhoun, senator dari Virginia yang membahas tentang rasial. Dan John pun meminta pendapat Michael. Pemuda tampan ini pun memberikan tanggapannya bahwa John tak bisa menarik pemilih muda jika menyerang dari cara mereka berpakaian. Siangnya, pesta berlanjut untuk para penyandang dana dan para pendukungnya di halaman mereka yang luas. Okay. Ron, whatever the hell his name is. And her mama died. Malamnya terlihat Michael dan Darcy berhenti di sebuah persimpangan jalan, mencurahkan dan mengenang cerita tentang jalan itu kepada Michael, lokasi di mana kecelakaan yang menewaskan ibu kandung Darcy pada waktu lampau, sehingga membuat trauma pada dirinya, hingga membuat ayahnya juga terluka. Darcy hanya meminta kepada Michael untuk berjanji tak menyakiti ayahnya. Esok paginya di hotel seperti biasa, Michael memberi jatah kepada Judith. Michael berusaha untuk mengakhiri unboxing terlarang ini. I don't think I can do this anymore. I'll tell Rob Reynolds that you raped me. Malam tiba dan Michael pun kembali bertemu janji dengan Kevin, sahabatnya, di klub. Tanpa ia sadari, ternyata ada Darcy dan sahabatnya juga di sana. Seperti biasa, Michael mencari informasi dan berita terbaru dari Kevin. Tak sengaja, bola matanya memandang ke arah Darcy yang sedari tadi memperhatikannya. Michael nampak gelisah dan ingin secepatnya pulang. Namun Darcy menyusulnya dan ingin menumpang kepada Michael. Sesampainya di rumah, mereka mengobrol berdua. Darcy yang terlihat bernafsu tampak tak dapat respon dari Michael. Darcy pun keluar dari mobil dan melangkah meninggalkan Michael. Pria tampan itu pun memundurkan mobilnya. Tiba-tiba ia berhenti keluar dari mobil dan menyusul gadis yang dicintainya itu. Ternyata Darcy masih menunggunya di halaman dan... Di sisi lain, Kelly tampak mendampingi Tanya, teman dekatnya yang babak belur ke dalam mobil ambulans. Kelly terlihat tidak terima dan marah atas perlakuan Rob terhadap temannya dan ia berjanji untuk membalasnya. Layar laptop menayangkan situasi kenapa Tanya bisa babak belur. Ia ternyata dihajar oleh bodyguard Matt karena suruhan Rob yang kecewa pada wanita itu dan telah mempermalukannya. Paginya di kontrakan, Kelly sedang membereskan kamar ketika ada seseorang yang mengetuk pintu di depan. Are you a friend of Michael's? No. Okay, well you have a blessed day. Seperti biasa ya guys, Judith selalu minta jatah paket kepada Michael. Sehabis unboxing di kamar, lalu Judith merapikan pakaiannya dan meninggalkan Michael yang duduk termenung di tepi ranjang.
Tanpa ia sadari, dari balik pintu lemari terlihat sebuah kamera yang telah merekam semuanya. Di tempat berbeda, di sebuah parkiran, seorang pria tampak jalan tergesa menuju ke seorang wanita. Mereka adalah Jerry Todd dan Kelly. Kelly tampak menawarkan sesuatu kepada Jerry, sesuatu yang bisa menghancurkan lawannya yaitu Rob dan saingannya yaitu Baines. Sehabis ngapelin Darcy dan memadu kasih, Michael menuju mobilnya. Ia tampak kaget melihat Judith sudah duduk di bangku sebelahnya. Wanita itu tampak marah dan menyuruh Michael untuk menghentikan hubungannya dengan Darcy. Judith menawarkan sebuah kesempatan kepada Michael untuk mengejar cita-citanya menjadi anggota Kongres. Dan pada saat itu terjadi, ia berjanji akan meninggalkan Michael. Michael memasuki kontrakannya yang berantakan. Ia berteriak memanggil Kelly namun tak ada jawaban. Menuju ke kamar yang juga berantakan, terus memanggil teman sekontrakannya itu. Pada suatu ketika melihat ke arah TV dan menemukan tulisan yang berpetunjuk, menghampirinya, mengikuti penunjuk dan menyalakan TV-nya. Di layar, Kelly membuat rekaman yang memberitahukan kepergiannya dan juga untuk memperingati Michael. Lelaki itu tampak panik setelah melihat isi rekaman sahabatnya itu. Ia langsung bergegas membereskan pakaiannya dan secepatnya pergi meninggalkan kontrakannya. Mobil biru Michael berlari kencang dan menuju ke suatu tempat. Pada saat yang bersamaan, terlihat Rob dan ajudannya mendatangi kontrakan Michael dan menggedor-gedor kediamannya. Michael terus berusaha menghubungi Kelly namun tak diangkat-angkat, lalu ponselnya berdering. Rob lah yang menelponnya. Michael menjelaskan kepada Rob bahwa ia akan membereskan semuanya. Kelly terlihat mematikan mobilnya di depan rumah Judith. Ia turun dan melemparkan sebuah amplop besar ke depan rumah besar itu. Live. You need to give me the camera. You need to erase. Gotta give me every copy of that. Every copy of what, Michael? Michael, who is this? I'm an old friend of Michael. Kelly pun mengajak Michael untuk pergi meninggalkan tempat itu. Namun Michael menolaknya. Kelly pun pergi meninggalkan Michael dan Darcy. Michael lalu menyuruh Darcy untuk masuk ke dalam rumah. Di tempat yang berbeda terlihat John Boland Baines sedang berdiri di podium untuk menyampaikan pidatonya. Thank you very much. It is an honor to be challenges facing our great country. Rising unemployment. And I know how important family is to all of us. Sedangkan di dalam rumah, tampak Michael yang gelisah melihat Darcy yang duduk tegang menyaksikan layar TV yang sedang memutar video rekaman yang dibuat oleh Kelly. Adegan unboxing yang terpampang di layar TV membuat Darcy tercekat. Gadis itu tampak kecewa dengan apa yang telah dilihatnya. Ia pun meminta Michael untuk pergi melewati pintu belakang. Di tempat kampanye, terlihat Rob jalan menuju depan dan menghampiri Judith lalu membisikinya. Hingga pada akhirnya, John Boland Baines mengumumkan pencalonan dirinya untuk menjadi calon presiden. Judith terlihat tersenyum dan mendukung suaminya itu. Ia pun berpamitan kepada Baines untuk mengurus sesuatu. Judith tampak terburu-buru jalan menuju parkiran. Ia menaiki sebuah mobil bersama Rob yang mengantarkannya menuju rumah. Tergesa, Judith memasuki rumah dan memanggil-manggil Darcy. Wait here. Darcy? Darcy, where's Michael? No. Sedangkan di luar, Michael bergegas masuk namun dihadang oleh Rob. Tiba-tiba terdengar teriakan Judith dari dalam, membuat Michael menghajar Rob yang sedang lengah dan langsung lari menuju ke dalam rumah membuka pintu dan... Oh my god. Oh my god. Oh my God. Michael. What happened? I'm in the hospital. Michael. Sedangkan pada waktu yang sama namun di tempat yang berbeda, terlihat Kelly bertemu dengan Jerry Todd. Kelly menunjukkan flash drive dan ingin mengecek isi koper Jerry. Tiba-tiba saja, ajudan Rob pun menyusul dan membawa Michael ke dalam mobil. Judith terus meyakinkan Darcy untuk mempercayakannya ke Rob. Di dalam mobil, Michael terus menanyakan keadaan Kelly. Rob pun menginterogasi Michael tentang flash drive yang ada di Kelly. Michael hanya menjawab apabila terjadi sesuatu padanya, maka Washington Post akan mendapatkan paketnya. Rob pun membuang Michael di pinggir jalan dan mungkin saja ia akan segera is dead. Di klub, Kevin yang sedang bersantai mendapatkan amplop yang diberikan oleh bartender kepadanya. Ia membukanya dan mendapati surat yang ditulis oleh Michael. Kevin, there's a very good chance that after tonight, when the time is right, tell Darcy Baines I'm sorry, that I loved her, and that the happiest moments of my life were spent with her.